Oke, hari 30 latihan berbicara menggunakan pentril dimulai dari sekarang. Oh hai, ini adalah hari ke-30 dari 100 di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan. Karena saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya sangat cepat, belibet, nggak jelas, lemes, nggak ekspresif, nggak ada jedanya, menjadi cara omongan baru yang lebih pelan, santai, mudah dipahami, ekspresif, dan juga berbicara menggunakan jeda. Dan di hari 30 ini, tidak terasa sudah berjalan 1 bulan, saya akan berlatih menggunakan metode Pendrill, sebuah metode yang sangat bagus untuk latihan bicara, karena latihan Pendrill ini bisa meningkatkan artikulasi dan juga kejelasan ketika berbicara. So hai, ini adalah hari ke-30 dari 100, di mana saya, Andre Agufsi, menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan di hari 30 ini, tidak terasa sudah berjalan 1 bulan, saya akan berlatih menggunakan metode Pendrill, metode latihan yang sangat bagus untuk meningkatkan skill komunikasi dan juga meningkatkan artikulasi kita. Saya belajar bahwa artikulasi adalah salah satu hal yang sangat penting dalam dunia komunikasi. Karena ketika omongan saya nggak jelas, maka orang lain tidak akan paham apa yang saya bicarakan. Tetapi dengan latihan Pendrill ini, saya bisa meningkatkan artikulasi dan juga kejelasan ketika berbicara. Dan saya yakin ini akan membantu saya untuk meningkatkan skill komunikasi dan juga akan mempermudah orang lain untuk paham apa yang saya bicarakan. Dan ya, mari kita mulai latihannya. Hari 30 dari 100 latihan Pendrill untuk meningkatkan skill komunikasi dimulai dari sekarang. Dan by the way, buku yang saya baca kali ini judulnya adalah Content Creator Black Book yang ditulis oleh Ko Denny Santoso. Content Idea. Saya memberikan puluhan ide konten yang bisa kamu gunakan dalam membuat konten di akun kamu. Kamu bisa melakukan testing atau trial error juga. Mana tema yang lebih disukai oleh audiens kamu? Silahkan bereksperimen. Yang pertama, temanya adalah berguna. Ide postingan yang berguna dalam konten kamu akan membuat kamu disukai oleh market dan menjadikan bisnis kamu sebagai otoritas di topik atau di niche kamu. Daftar postingan. Daftar postingan ada di mana-mana karena mereka mempunyai manfaat. Buat sebuah postingan yang berisi daftar akan hal-hal tertentu. Misalnya, 10 hal yang harus dipersiapkan sebelum pergi camping. Posting cara untuk. Konten yang menjelaskan bagaimana proses dengan menggunakan gambar atau video. Posting studi kasus. Studi kasus lebih direspon karena mengupas suatu masalah daripada postingan blog yang berisi penjelasan. Konten idea. Saya memberikan puluhan ide konten yang bisa kamu gunakan dalam membuat konten di akun kamu. Kamu juga bisa melakukan testing atau trial error dan lihat mana tema yang lebih disukai oleh audiens kamu. Silakan bereksperimen. Tema pertama adalah berguna.
Ide postingan yang berguna dalam konten kamu akan membuat kamu disukai oleh market dan menjadikan bisnis kamu sebagai otoritas di topik atau di niche kamu. Daftar postingan. Daftar postingan ada di mana-mana karena mereka mempunyai manfaat. Buatlah sebuah postingan yang berisi daftar akan hal-hal tertentu. Misalnya, 10 hal yang harus dipersiapkan sebelum pergi camping. Posting cara untuk konten yang menjelaskan bagaimana proses dengan menggunakan gambar, teks, atau video. Posting studi kasus. Studi kasus lebih direspon karena mengupas suatu masalah daripada postingan blog yang berisi penjelasan. Tema kedua adalah manusiawi. Posting inspiratif. Postingan seperti ini disukai audiens karena bisa memberikan inspirasi dengan baik. Posting di balik layar atau postingan BTS, behind the scene. Jika kamu memiliki follower yang setia, mereka pasti ingin melihat apa yang terjadi di balik layar. Posting topik yang tidak biasa. Ini mungkin sedikit beresiko, tetapi topik yang biasa tidak atau belum pernah dibahas juga bisa mendapatkan respon yang tinggi. Maka cobalah. Tema kedua adalah tema manusiawi, posting inspiratif. Postingan seperti ini disukai audiens karena bisa memberikan inspirasi dengan baik. Posting di balik layar atau behind the scene. Jika kamu memiliki follower yang sudah setia, mereka pasti ingin melihat apa yang terjadi di balik layar. Oke? Saya merasakan banyak sekali perubahan dan juga peningkatan semenjak saya latihan menggunakan pen drill ini. Saya merasa artikulasi saya lebih jelas, omongan saya lebih jelas, volume saya lebih bulat, dan suara saya itu lebih enak didengar. Jadi, kalau tujuan kamu seperti saya, ingin jago dalam bicara, ingin jelas dalam bicara, ingin pede dalam bicara, maka jangan lupa latihan, karena semua bisa, karena terbiasa. Dan salah satu latihan yang saya rekomendasikan adalah cobalah untuk latihan berbicara, entah itu di depan cermin ataupun di depan kamera, dan cobalah latihan menggunakan metode pen drill ini. Karena metode pen drill ini adalah metode yang sangat bagus untuk meningkatkan skill komunikasi kita. Oke, saya baru saja latihan berbicara mengenai konten idea dan saya baru belajar mengenai ide konten. Sejauh ini saya juga belajar dunia konten kreator dan saya belajar ketika kita ingin sukses dalam dunia konten, kita harus memberikan value atau memberikan manfaat kepada orang yang luas. Ketika kamu mampu memberikan manfaat atau dampak kepada orang lain dalam jumlah yang banyak, maka timbal baliknya apa yang kembali kepada kamu juga akan banyak. Saya sendiri selalu menantang diri saya untuk membagikan value sebanyak mungkin di setiap konten yang saya buat. Karena saya percaya semakin banyak yang saya berikan, semakin banyak yang saya dapatkan. Maka dari itu, kalau kamu ingin sukses dalam dunia konten, jangan lupa membagikan value. Dan value ini bisa diciptakan dari berbagai cara, bisa seperti konten inspiratif, motivasi, tutorial, step by step,
lalu daftar postingan, posting cara untuk, studi kasus, masalah solusi, di balik layar, dan masih banyak lagi. Intinya, kalau kamu ingin sukses dalam dunia konten, kamu harus membuat konten yang mengedukasi atau menginspirasi atau menghibur. Ketika kamu membuat konten yang bisa memenuhi 3 hal ini, kontennya bisa mengedukasi, atau bisa menginspirasi, atau bisa menghibur, saya yakin konten kamu bisa memberikan value. Dan menurut saya, salah satu cara untuk bisa membagikan value dengan lebih bagus lagi adalah dengan latihan berbicara. Maka dari itu, inti dari latihan komunikasi ini, salah satu tujuan saya adalah saya ingin menjadi seorang konten kreator yang lebih baik lagi. Seorang konten kreator yang membagikan value, yang membagikan manfaat, nilai, dan menciptakan dampak yang positif tentunya di setiap konten yang saya buat. Jadi, saya akan terus semangat dalam latihan, saya akan terus berusaha untuk meningkatkan skill komunikasi saya, karena saya ingin menjadi seorang konten kreator yang lebih baik lagi, yang membagikan manfaat, value, nilai, dan juga menciptakan dampak positif kepada masyarakat luas melalui konten saya. So, thank you for watching this video. Ini adalah hari ke-30 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses, dan kamu juga akan sukses. I wish you all the best. Sampai jumpa di video lainnya.